We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Terima kasih Bu Teti Sinuhaji sudah mau hadir di tempat kami. Selamat malam Bu Teti Sinuhaji, seorang founder Nyonya Punya Bu ya. Mengapa Nyonya Punya Bu? Yang punya itu nama yang zaman dulu dipergunakan untuk seorang perempuan, seorang ibu yang memiliki umumnya ya, yang memiliki suami, anak, menantu, pembantu, tukang kebun, supir. Jadi terinspirasi dari itu yang mengartikan Nyonya Punya ini milik segala kalangan loh, tidak jet set, tapi dari bawah sampai atas. Oke. 9 tahun sudah Bu Teti berkecimpung dalam Wastra Nusantara. Awalnya bagaimana Bu memilih Wastra Nusantara menjadi jalan hidup? Apakah sudah tahu Wastra Nusantara akan booming seperti ini atau bagaimana? Silakan Bu. Sama sekali tidak tahu. Saya sebenarnya dulu bekerja di Universitas Atmajaya. Dulu awalnya ketika pimpinan saya melihat saya senang dengan kain-kain batik, dia bertanya gitu loh. Bertanya, kok kamu suka ya? Memang suka. Apalagi sesudah melihat kehidupan pengrajin ya, yang mereka melakukan itu dengan sampai malam, pulang dari sawah, masih mengerjakan itu. Beberapa kali saya nginap di tempat mereka, tapi rasanya kehidupan itu belum terangkat. Belum terangkat dalam artian mereka itu kan sebenarnya tidak punya akses ya, tidak punya akses ke kota besar. Kalaupun punya akses, pesaing-pesaingnya itu melakukan pembuatan kain-kain Indonesia, tapi dengan tekstil. Dalam artian tidak mengerjakan dengan tangan. Yang buat saya itu bukan batik, tapi tekstil bermotif batik. Buat saya batik itu, mau itu cap atau tulis, yang penting dia pengerjaannya memang dengan tenaga tangan. Itulah awalnya. Terus kemudian tertarik, mencoba membuat untuk diri sendiri, dipakai ke kantor. Ternyata teman-teman suka. Akhirnya berpikir kenapa tidak dibuat sendiri. Tetapi waktu itu ketika membuat sendiri, rasanya itu berat ya Mas. Karena apa? Kita butuh modal. Sementara kita bukan orang yang punya modal gitu loh. Jadi saya mencoba menawarkan ke orang-orang, itu istilah saya. Halo. Ya, silakan Bu, silakan. Jadi dari pintu ke pintu, pulang jam kantor, saya itu menyusurin perkantoran, mencoba menawarkan. Kalau orang tidak mau memilih bahan dari saya menawarkan untuk membuat baju dari bahan yang ada di mereka. Itu awalnya. Kemudian pada hari Sabtu Minggu, saya ke rumah orang. Kalau Senin sampai Jumat sekitar perkantoran. Kalau hari Sabtu Minggu, itu saya ke rumah orang yang saya dapat izin dari teman-teman yang sudah mencoba membuat baju di saya. Nah, sampai akhirnya lelah dengan keadaan itu ya. Lelah adalah sedikit modal. Waktu itu saya pinjam dari Koperasi Atmajaya. Saya mencoba di Tamrin City,
beruntung bertemu dengan pemilik toko yang saat itu memberikan saya untuk cicil membayar sewanya. Saya ada dana 20 juta buat sewa toko 5 juta, yang 15 jutanya saya hunting ke Jawa ngambil batik. Oke. Atma Jayanya di Jakarta, Bu? Ya, Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Semanggi. Oke, kan di Jogja kan ada kan? Iya, Ya. Jakarta, Mas. Oke. Lalu Ibu nginep di pengrajin itu di desa mana, Bu? Macam-macam desanya, ada yang di Indramayu, ada yang di Pekalongan, ada yang di Solo itu Bayat, pernah tahu Bayat, Klaten? Ya, Klaten. Cirebon, itu yang rutin saya datengin. Tapi seiring perjalanan waktu saya sampai ke Tuban. Akhirnya sampai. Berarti keliling Jawa Tengah, Jawa Barat sampai Jawa Timur ini, Bu, ya? Iya. Sampai kalau sekarang udah sampai ke NTT. Wow. Dengan ya. Wow. Sampai ke Kalimantan, ke NTT, ya di mana saya bisa bertemu dengan para pengrajin. Saya itu lebih senang ketemu dengan pengrajinnya, Mas, sebenarnya, daripada saya harus membeli orang yang berjualan di Jakarta. Ya. Nah, Bu, Ibu kan dari Brastagi tuh. Ya. Ceritanya bagaimana kok bisa migran sampai ke Jakarta, Bu? Oh, dulu kan saya kerja di Atmajaya, keterima di Atmajaya kerja. Jadi saya di Jakarta gitu loh. Oke. Tahun berapa, Bu? Tahun 90, Mas, tapi 3 tahun lalu saya resign. Jadi Nyonya punya saya mulai saat itu saya masih bekerja. Wow. Nah, dari Brastagi pindah ke Jakarta hanya untuk kerja di Atmajaya, Bu? Saya kota asal saya Brastagi, kuliah di Medan. Selesai saya merantau ke Jakarta, melamar kerja, keterima di Atmajaya. Jadi bekerja di. Wow. Nah, selama ini 9 tahun ini sudah buka toko di mana saja, Bu? Kalau toko kita di Jakarta ya, sama di Surabaya, Mas. Oh, Surabaya juga ada? Di TP, di Tunjungan Plaza, sama pasar itu, depan pasar Atom itu apa ya namanya? Ya, saya tahu. Saya nggak tahu namanya tuh. Sampai sekarang masih ada, Bu? Masih. Nah, Bu, saya melihat tulisan Ibu kalau ada salah satu artis Indonesia yang beli Nyonya punya di New York itu barangnya saja di New York atau tokonya juga ada di New York, Bu? Ada, Mas. Di Los Angeles. Gimana, Bu? Di Los Angeles, bukan New York. Oke. Sampai sekarang juga masih ada? Ada. Amerika, kebetulan mereka suka pakaian-pakaian kain Indonesia, terus mereka menawarkan kerjasama. Nah, saya lihat kerjasama itu buat saya tidak merugikan. Saya pikir kesempatan saya untuk walaupun persentasenya kecil mengenalkan Indonesia lewat kainnya. Itu awalnya. Bu, untuk orang bule atau ya orang bule lah, biasanya mereka tidak suka batik, Bu, tapi untuk dipakai itu terlalu flowery, terlalu berbunga-bunga. Tapi bagaimana Ibu bisa masuk ke market itu, Bu? Sangat luar biasa sekali, Bu. Kalau saya bilang bukan tidak suka ya, tapi pengalaman saya loh, Mas. Tetapi umumnya mereka itu suka bertanya, bertanya apa artinya dari motif yang kita tampilkan. Kemudian yang mengerjakan itu siapa. Kemudian pewarnaannya, mereka sangat mengutamakan pewarnaan alam.
Tetapi makanya kalau barang yang ke sana kita kirim, kalau ada orderan, kita harus melampirkan cerita tentang kain itu. Wow, wow banget, Bu. Nah, eee, wastra Nusantara dari daerah mana saja yang Ibu fokuskan selama ini, Bu? Silakan. Kalau saya ada fokus, Mas, hampir seluruh Indonesia ya kita punya, kecuali kayak Papua yang memang saya bukan tidak terjangkau sebenarnya ya, karena di Papua itu belum ada pengerjaan yang dengan tangan. Sepertinya Freeport pernah mencoba, tapi belum berhasil gitu loh, didanai oleh Freeport, tapi nggak tahu masalah apa, kayaknya terhenti sebelum berhasil. Nah, Ibu, saya melihat bahwa dari Ibu Presiden sampai Ibu pejabat-pejabat bisa memilih Nyonya Punya itu rahasianya apa, Bu, di balik itu? Kan pasti ada rahasianya. Berkat rahasianya. Buat saya, bisnis itu bukan bisnis is bisnis, tetapi bisnis is social business. Itu, buat saya memang saya mencari nafkah dari usaha ini, tetapi tidak semata-mata uang. Kita harus punya, membina hubungan baik dengan para pelanggan, mau bercerita ke mereka, tidak pernah bosan melayani apa pertanyaannya, apalagi dia ingin tahu walaupun saya sedikit tahunya, saya dengan sangat senang berbagi, sehingga mereka pun memberikan callback ke saya, mereka tidak merasa rugi mempromosikan saya, Mas. Itu satu. Yang kedua, sebisa mungkin saya menjaga kualitas produk saya. Kalau ada customer saya yang komplain, saya tidak pernah menolak sampai mereka puas. Itu tetap saya jaga karena buat saya lebih bagus beriklan seperti itu dari mulut ke mulut, yang pasti yang mempromosikan sudah pakai, yang mendengar akan lebih percaya daripada saya pasang iklan. Oke, biasanya biasanya para pejabat atau para ibu menteri atau apa itu memilih produk Nyonya Punya itu karena apa, Bu? Pernah nggak ditanya, "Mengapa sih kok suka Nyonya Punya?" Cutting, Mas, kata mereka tidak ada lawan. Cutting. Cut, Cutting-nya nggak ada lawan. kata mereka, kata pemakai. Oke, oke, oke. Dan Ibu cutting dan penjahitan semua Ibu sendiri ya? Iya, kita pegang sendiri. Dari awal saya memang karena ini kan kain ini kan tidak plain ya, Mas, dan bahan-bahan ini bukan dibuat yang sengaja dibuat untuk baju seperti yang sudah dipola. Jadi ini memang kain tradisional yang biasa dipakai hanya dililitkan di badan tanpa dipotong. Nah, untuk melakukan pemotongan supaya itu menjadi baju, kita nggak bisa sembarangan menggunakan orang yang menjahit, kita kasih. Jadi saya itu tidak punya penjahit lepasan. Penjahit saya semua dikelola oleh Nyonya Punya. Wow, wow. Nyonya Teti dong? Bukan dengan orang-orang yang juga siap bekerja walaupun agak susah. Oke, oke. Ada berapa jenis wastra Nusantara yang mulai punah, Bu? Seperti Ibu mengatakan tenun karo wis katirengga. Seberapa ya, sebentar. Udah sangat banyak loh, Mas, yang saya sendiri nggak punya datanya. Sempat beberapa penyuka Nyonya Punya dan juga pemerhati kain-kain Indonesia, mereka sempat meminta saya membuat buku, tapi rasanya saya belum siap untuk itu. Nah, dan apakah banyak pula jenis wastra Nusantara yang baru bermunculan, Bu? Oh, kalau yang ini sangat banyak sekali yang baru-baru. Itu kan
apalagi sekarang anak-anak muda pun kan banyak ya yang berkecimpung di dunia ini. Jadi mereka menyesuaikan juga dengan selera anak muda. Tapi saya pribadi lebih senang, lebih suka motif-motif klasik untuk saya pribadi. Walaupun kita punya yang kontemporer, tapi itu biasanya bukan menjadi pilihan saya, Mas. Bu Teti selama 9 tahun ini melihat berapa jenis yang hilang, Bu? Sejak awal Ibu Teti berkecimpung dalam Wastra Nusantara sampai sekarang ini ada berapa jenis yang udah nggak ada pembuatnya lagi gitu? Oh, kalau karo itu dia punya 13 macam, mungkin sudah ada yang hilang 4, Mas. Tapi kalau di Sumba sendiri pun, di Sumba sendiri, sekarang itu kalau buat saya, walaupun dia tradisional, sudah semi kontemporer. Karena kan sudah di motif yang klasiknya, tetapi mereka tambah dengan motif-motif yang lain. Jadi sudah tidak pakem. Walaupun yang pakemnya masih ada, tetapi saya sendiri suka meminta mereka membuat ada perbedaan supaya yang menggunakan tidak bosan. Artinya jangan orang beli satu tenun Sumba, bulan depan dia datang dia ngerasa saya sudah punya. Sehingga bolehlah kita membuat berbeda, tetapi jangan pernah tinggalkan, jangan pernah itu betul-betul sama sekali tidak menunjukkan daerah itu gitu loh. Saya tetap mau ada cirinya. Nah, tenun ini sendiri kan yang sangat sulit sebenarnya soal pewarnaannya, Mas. Pewarnaan itu, makanya saya kepingin sebenarnya perusahaan atau negara atau pemerintah atau siapapun yang mempunyai dana untuk memberikan kepada pengrajin CSR atau ini kita nggak melenceng ya, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Memberikan CSR kepada UMKM lah, pengrajin atau apapun namanya. Maksud saya jangan sekedar memberi, kamu habis memberi apa gitu loh. Apakah kamu bisa melakukan pembinaan, membuat produk itu hasilnya lebih bagus, sehingga kita bisa lebih bawa keluar, bukan hanya di Indonesia. Walaupun menurut saya pasar Indonesia bagi saya lebih menjanjikan daripada pasar dunia lainnya, Mas. Dengan paling tidak kan kita berusaha selalu mengajak teman-teman, ayo kita jangan sampai kehilangan kain kita, mari kita cintai, jangan dilipat taruh di lemari. Anda nggak akan pernah tahu gitu loh kalau Anda tidak pakai. Tapi ketika kita pakai, kita berjalan, orang berpikir ini pakai apa ya? Ada keingintahuan. Kalau taruh di lemari, orang datang ke rumah, kalau kita keluarin baru orang tahu. Makanya beberapa kali kan ada pertentangan sebenarnya ya, karena kain ini adalah kain-kain adat, dijadikan menjadi pakaian. Ada beberapa orang yang keberatan loh, Mas. Ada beberapa orang yang keberatan, bahkan ke pribadi saya pernah ditegur gitu loh. Ditegur, saya hanya menjawab, kalau dia di dalam, nggak apa-apa di situ. Kalau dia di dalam adat, tempatkanlah kain itu sesuai dengan kebutuhan peradatan, tapi kalau untuk di dunia fashion, Anda juga nggak bisa melarang dong. Kalau memang kita ada kesepakatan bahwa semua orang yang berkecimpung dalam batik, dalam tenun, bisa sejahtera dari kehidupan itu, kamu tidak boleh melarang orang itu menjadikan apa kain itu. Kamu boleh menegur orang ketika dalam acara adat, menempatkan kain yang tidak pada tempatnya, silahkan tegur. Kalau dunia fashion, saya pikir itu ekspresif masing-masing orang. Bisa tahu, Bu, itu ditegur di daerah mana, Bu? Dari daerah saya sendiri. Oke. Oke. Berarti itu biasanya untuk kerajaan atau bagaimana? Oh tidak, kan ada kain itu ya Mas, yang khusus untuk laki-laki. Nah, saya memodifnya itu campur untuk dikenakan perempuan. Dan yang saya pergunakan itu umumnya dipakai di kepala untuk laki-laki. Tapi saya menjadikannya menjadi kemeja.
Tapi seiring perjalanan waktu, akhirnya saya datang ke sana, kain-kain itu banyak diminati orang. Ya, saya pikir kalau dari 1.000 orang hanya 2 orang yang komplain, silahkanlah. Kecuali dalam pesta adat kain yang di kepala saya dudukin, mereka boleh tegur saya. Wow, wow, itu juga pernah ada kepikiran pada pikiran saya, apa boleh ya kalau misalnya Jogja, Solo, segala itu kan masih menjaga Enggak, adat istiadat. sekarang parang. Parang itu di Solo dan Jogja hanya dipakai keluarga kerajaan. Sekarang Mas jalan-jalan Malioboro, abang kusir kuda, abang becak, pakai celana motif parang. Kalau mereka tidak pakai, kita tidak tahu ada motif parang, Mas. Ya, benar. Bu, apa yang menjadikan wastra Nusantara ini hilang, Bu, jenis-jenisnya, Bu? Ya, karena mungkin ini kan sebenarnya menggeliat beberapa tahun terakhir ya. Dulu mungkin orang tidak bisa berharap hidup lebih sejahtera dengan mengerjakan pekerjaan itu, Mas. Sehingga ya di daerah saya sendiri kain-kain kami itu ditenun sudah di daerah orang lain. Karena kan daerah saya sangat subur, orang lebih senang berkebun daripada bertenun. Nah belakangan sesudah tenun ini, wastra Nusantara mulai menggeliat, barulah mulai lagi ada yang mau bertenun. Nah ketika pasar penggiat wastra Nusantara bisa menjanjikan kehidupan yang lebih baik untuk pengrajin, saya rasa tidak ada orang yang keberatan, Mas. Tapi kalau kita belum bisa mengangkat itu, saya pun tidak berani ngomong sama mereka, ngapain kamu ke ladang, lebih bagus kamu bertenun, nanti dia bertenun saya nggak bisa pasarkan. Nah makanya ini harusnya memang keseluruhan saling mendukung. Bukan hanya para pengrajin dan pemakainya, tapi kita-kita saja kalau kita nggak mau pakai, bagaimana itu laku gitu loh. Bu, saya kalau pakai tenun itu rasanya panas, Bu. Ada antisipasinya, Kak, Bu? Yang dipakai tenun apa dulu? Bahannya katun atau polyester? Sepanjang yang saya pakai, kalau itu benangnya katun tidak panas. Memang dia agak lebih tebal dari batik, itu jelas ya, Mas. Tapi buat saya pribadi, saya tidak mau melekatkan itu di kepala saya dengan kata panas. Oke. Hari-hari saya tidak pernah tanpa batik dan tenun, Mas. Apapun, baju santai pun saya buat dari tenun. Wow, wow. Mengapa, Bu? Ya, saya memang akhirnya mencintai kain-kain ini, saya rasa kalau tidak itu tadi yang saya bilang, dia boleh menjadi mata pencaharian saya, tapi buat saya tidak semata-mata uang. Saya nanti berkoar-koar nawarin ke orang, saya sendiri nggak pakai, gimana, Mas? Jadi, Mas kalau ketemu saya tidak pernah tanpa wastra Nusantara. Mau saya pakai celana jeans kayak, mau apa kayak, pasti ada kain Indonesianya. Kapan kalau ke Surabaya tolong kabarin saya, Bu. Kontak Mas juga kalau ke Jakarta kontak ya. Ini ada teman dari Bandung katanya keren nih Bu Teti, powerful banget ucapannya. Terima kasih. Bu Teti, ini pertanyaan saya yang untuk mengakhiri acara ini. Dari kota kecil Brastagi hingga mendunia, Bu. Kearifan lokal atau ajaran lokal apa yang selalu disimpan di hati Ibu sehingga sukses seperti ini, Bu? Silakan. Kearifan lokal itu boleh pesan dari ayah ibu saya toh? Boleh, boleh. Ibu saya itu selalu berpesan, mungkin ucapan itu terkesannya sombong, Mas. Tetapi sesudah ketika saya besar, bertambah usia, saya merasa ucapan beliau itu benar. Dulu ayah saya bilang, kalau kamu tidak punya uang, kamu tidak akan dihargai orang. Tetapi untuk mendapatkan uang, bukan segala cara kamu pergunakan.
Kalau orang jujur, punya integritas, dimanapun dia dibuang, dia pasti hidup, pasti akan ada orang yang membantu memberikan modal. Jadilah selalu dimanapun kamu dibuang, dimanapun kamu ditempatkan, kamu harus jujur. Karena jujur terhadap uang itu, kalau kamu bisa lakukan terhadap apapun, kamu bisa jujur. Paling berat itu melawan uang, dia bilang. Wow, wow. Dan Ibu sudah mengalahkan tantangan-tantangan itu, Bu? Ya, saya berusaha dan saya bersyukur saya bisa melewati itu ketika saya masih kerja di universitas. Dan itu membuat saya terhadap diri saya sendiri, saya kasih nilai jempol. Dapat uang sebanyak-banyaknya tidak pernah salah, tetapi jangan gunakan cara salah. Itu aja. Kalau yang kita nggak perlu ambil, Mas. Dari putra-putri Ibu ada yang nurunin ini, Bu, Nyonya Ini punya? yang pertama laki-laki. Dia menekunin ini, dia bahkan sudah lebih banyak tahu motif-motif tradisional dibanding saya, khususnya batik. Dan dia juga punya store di Jakarta. Kemungkinan dia mau buka cabang di daerah Kemang, tapi masih persiapan, Mas. Nah, kalau Putri, dia akhirnya memilih sekolah desain di Milan. Mereka hanya berdua. Wow, wow banget nih. Kalau saya tidak pernah mengarahkan mereka, Mas, tidak pernah menuntut kamu harus mengambil seperti yang Mama lakukan. Saya cuman bilang ke dia, kita sudah diberikan kehidupan dari sini. Kalau kamu mau menjalankan hidup ini, kamu tinggal melanjutkan, tetapi kamu harus serius mengelolanya. Karena menurut saya usia mereka semestinya harus lebih punya kemampuan dibanding saya. Mereka kan lebih energik ya, Mas. Sedangkan mamanya terjun di dunia itu ketika full, betul-betul full aku ketika usiaku 52, Mas. Life begin at 50, Bu. Kenapa? Life begin at 50. Ya. Kalau si adiknya ini yang perempuan kan sudah mulai bikin desain, Mas. Tapi dia kayaknya belum berani atau usianya yang belum mencintai kain-kain Indonesia. Dia itu masih bermain di bahan-bahan tekstil. Tapi belakangan saya lihat dia cenderung mau ke tenun, tapi kontemporer dari Bali. Hanya saja nilai jual untuk kalangan mereka belum sanggup diambil. Karena kan untuk kain tenunnya saja sudah lumayan. Sementara kan pasar dia itu anak-anak muda atau yang muda baru bekerja. Rasaku kalau mereka punya penghasilan sendiri, beli baju harga 1 juta mereka masih keberatan gitu. Tapi semoga nanti, saya selalu bilang detailnya kamu kasih harus ada kain Indonesia. Karena dari situ berangkat. Dan saya beritahu ke dia, kalau kamu mendesain tekstil, sangat gampang, sangat banyak pesaing, tapi ketika kamu memakai kain wastra Nusantara, hanya Indonesia pemiliknya. Dan saya cek waktu saya ke Amerika ya, Mas, baju itu kita jual di sini kisaran 3,5 juta, itu sudah tinggi sekali. Baju kita itu mereka jual di sana tahu, Mas, 12,5 juta. Wow. Kita nggak bisa, mereka yang punya. Kita dikasih free. Saya dikasih free aja udah senang karena saya mau menempatkan barang di sana. Tujuan saya bukan margin, Mas. Tujuan saya sudah diberikan rezeki dari kegiatan ini. Kain Indonesia sudah saatnya, walaupun persentasenya kecil, saya kembalikan ke Indonesia walaupun hanya dengan mengenalkan kainnya.
Wow, ini katanya Pak Bogi inspiratif nih cerita jalan bisnisnya. Terima kasih. Ibu tadi kan nasihat Bapak, nasihat ayah dan ibu untuk Bu Teti. Kalau Bu Teti untuk anak-anak apa, Bu? Sama Mas, saya turunkan sampai saat ini, mudah-mudahan Tuhan juga tetap membawa anak-anak tetap pada koridor. Anak-anak saya sangat-sangat takut mengambil hak yang bukan milik mereka, mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak mereka. Dan itu saya tanamkan karena di dunia kedepannya dia pasti punya rekanan atau teman atau apa. Kalau integritas sudah rusak itu susah, Mas. Semoga saja Tuhan tetap menjaga mereka berada pada koridor. Tapi kalau karena kerja kerasnya dia dapat uang, dia mau dapat 1 M pun saya tidak keberatan. Tapi kalau bukan karena kerja keras, karena keculasan 1 rupiah pun, saya selalu bilang, saya orangnya bukan sangat ini sama rohani ya Mas, saya orang biasa, tapi saya sangat takut sama yang di atas. Pasti semua dicatatkan, tidak mungkin tidak. Wow, kita harus ketemu, Bu. Sangat luar biasa. Nanti kalau Mas ke Jakarta, mari, atau kalau saya ke Surabaya, saya pasti kontak. Terima kasih, Bu, atas waktunya, atas sharing-nya. Sama-sama. Saya sempat searching Google, ini orang siapa ya? Ternyata Anda suka melukis ya? Hobi, Bu, hobi. Benar ya? Iya. Ternyata dia suka melukis pakai minyak. Benar? Iya, Saya Bu. tadi, pingin tahu nanti, masa nggak tahu siapa? Saya sempat searching sebentar. Saya lihat ada dimuat di Jawa Pos. Iya, betul. Itu untuk pameran menggalang beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, Bu. Untuk anak-anak seni ya. Saya sebenarnya pingin juga nih mengenalkan anak saya yang besar ke Mas, karena dia pernah punya mimpi suatu saat punya panti atau yayasan yang bisa menyekolahkan beberapa orang. Makanya dia bilang mudah-mudahan aku banyak rezeki. Nanti saya interview anak Ibu. Boleh, nanti dia mau Mas, karena dia ngerasa dia belum, katanya nothing mama. Saya juga kan kemarin waktu Mas tanya kaget ya, apakah layak? Tapi ya sudahlah, karena bisa menjadi inspirasi buat orang lain, walaupun 1-2 orang ya kita melakukan itu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat istirahat. Bless you.